Hai sahabat Beni, pernah gak kalian mempertanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam membuat sebuah undang-undang? Ternyata sebuah undang-undang membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun loh. Karena proses penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan sebuah undang-undang melibatkan banyak pihak, mulai dari tenaga ahli, akademisi, hingga masuk ke tahap DPR dan badan legislasi, disahkan presiden, hingga diuji MK. Tentunya memerlukan waktu yang gak sebentar ya sahabat Beni. Lalu, dengan proses sepanjang itu, gimana ya kalau ada situasi darurat yang harus segera diatasi oleh pemerintah, tapi belum ada undang-undangnya? Yuk kenalan sama peraturan apa aja yang ada di Indonesia selain undang-undang. Sahabat Beni, agar pemerintahan berjalan dengan semestinya ternyata nggak cukup hanya ada undang-undang loh. Dibutuhkan juga peraturan pendukung untuk menjamin terpenuhnya kebutuhan rakyat dan mengatur pemerintah agar bekerja dengan cepat serta tepat sasaran. Di Indonesia ada banyak peraturan, ada Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Semua peraturan diciptakan harus bisa bersinergi dan bersifat saling mendukung. Jadi, peraturan itu nggak boleh bertentangan satu sama lain ya sahabat Beni. Yuk kita lihat peraturan apa yang paling tertinggi dan terendah di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kita pasti akrab banget sama peraturan yang satu ini. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi atau hukum dasar tertinggi di Indonesia. Undang-Undang Dasar mengandung prinsip dasar negara, struktur pemerintahan, dan hak mendasar warga negara. Saking tingginya, perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 benar-benar harus diperhatikan. Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terkandung Staatside atau citra negara berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketetapan MPR. Ketetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat ini berada di posisi kedua tertinggi dan ketentuannya pun bersifat mengikat. Biasanya, ketetapan MPR dikeluarkan bersifat sementara menjelang adanya undang-undang. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang dan Perpu berada di posisi yang sama tapi dengan proses yang berbeda loh. Undang-undang disusun dan disahkan oleh DPR dibantu Presiden, sedangkan Perpu dikeluarkan oleh Presiden karena adanya kebutuhan mendesak. Peraturan pemerintah dikeluarkan oleh Presiden setelah disetujui oleh DPR yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang pelaksanaan undang-undang tertentu. Peraturan Presiden. Peraturan Presiden dikeluarkan untuk mengatur masalah yang tidak diatur dalam undang-undang atau peraturan pemerintah. Perpres sering dikeluarkan ketika lembaga eksekutif diminta menyelesaikan suatu masalah dengan cepat dan spesifik. Peraturan daerah provinsi atau Perda Provinsi. Perda Provinsi dibuat untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan wilayah setempat dengan catatan perdanya harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi, penting banget buat kita tahu ada peraturan apa aja yang ada di Indonesia dan urutannya, agar kita tahu peraturan mana yang punya kekuatan hukum yang paling kuat dan yang paling lemah. Gimana? Kamu udah paham tingkatan perundang-undangan? Jangan salah mengurutkan ya sahabat Beni. Coba Min Beni tes. Menurut kamu, kalau ada perda provinsi yang bertentangan sama undang-undang, mana peraturan yang kekuatan hukumnya lebih kuat? Share pendapatmu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.